wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang beranggotakan Ika Febri NS dengan NPM 201102013 dan Miftahul Ma'arif dengan NPM 201102013. Kami akan menjelaskan tentang materi A. Pengertian paragraf, B. Syarat-syarat paragraf, C. Jenis-jenis paragraf, dan D. Teknik-teknik paragraf. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam satu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari gagasan penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. B. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, yang keempat panjang paragraf, dan yang kelima pola susun paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk satu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah difahami. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kalimat topik. Yang keempat adalah panjang paragraf. Panjang paragraf pada setiap tulisan itu tidak sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasarannya. Dan yang kelima yaitu pola susun paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun pola yang taat azas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ma'arif. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sahabat saya Ika. Adapun materinya adalah mengenai jenis-jenis paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah paragraf narasi. Pengertian daripada paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kemudian paragraf narasi juga dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu paragraf narasi kejadian dan paragraf narasi runtut cerita. Kemudian yang nomor 2 adalah paragraf deskripsi. Pengertian dari paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata, sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan dan seolah-olah ikut melihatnya. Pada intinya paragraf ini pembacanya itu seakan-akan berada di posisi penulis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, dan mengajarkan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Apa sih paragraf argumentasi itu? Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide ataupun yang mengungkapkan gagasan dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadi.
Dan kemudian tujuannya paragraf argumentasi adalah supaya si pembaca yakin bahwa ide atau gagasan tersebut benar adanya dan terbukti. Kemudian yang terakhir dari jenis-jenis paragraf adalah paragraf persuasi. Pengertian daripada paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya si pembaca ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, itu tadi jenis-jenis paragraf. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu teknik-teknik sebuah paragraf. Teknik-teknik sebuah paragraf itu terdiri dari yang pertama yaitu secara alamiah. Nah, dalam teknik alamiah ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Teknik ini terdiri dari dua urutan, yaitu yang pertama adalah urutan ruang dan yang kedua adalah urutan waktu. Dan teknik yang nomor 2, teknik sebuah paragraf yang nomor 2 adalah teknik klimaks dan anti klimaks. Apa sih teknik klimaks itu? Teknik klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dengan perincian gagasan dari gagasan yang paling rendah atau yang paling bawah atau juga yang paling sederhana, kemudian menuju gagasan yang paling tinggi. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik umum khusus dan teknik khusus umum atau yang sering disebut dengan deduktif dan induktif. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, dan tentunya masih sangat banyak kekurangan-kekurangan dan kekeliruannya. Kepada Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.